Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu juga berharap semua baik. Ibu juga berharap semua baik ya, karena hari ini merupakan hari awal kita memasuki semester genap, di mana 2 minggu yang lalu kalian sudah libur, sudah menerima hasil dari semester ganjilnya, dan Ibu harap hasilnya sangat memuaskan. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Saya minta kepada Amalia untuk membawa ke dalam doa. Silakan Amalia. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, kita setelah selesai berdoa, sebelum itu Ibu ingin mengabsensi. Apakah ada yang tidak datang pagi hari ini karena keasikan liburnya? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Sepertinya mukanya fresh semua ya. Baiklah, ada muka libur semua. Dan Ibu berharap liburnya diselesaikan dulu, jangan lagi menikmati libur dulu ya. Oke, hari ini kita akan masuk materi mengenai larutan. Tetapi larutan yang kita bahas di sini adalah mengenai asam basa. Siapa yang sudah pernah mendengar asam basa? Coba Rahma Sophia. Ya, Bu. Apakah sudah pernah mendengar asam basa? Bagaimana itu asam basa? Contoh-contohnya dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya, larutan asam bersifat asam, Bu. Kalau misalnya yang bisa dicicip seperti jeruk nipis, nah itu bersifat asam. Kalau yang basah seperti larutan sabun, itu bersifat basah, gitu, Bu. Selain itu, sifat-sifatnya apa? Hanya itu aja mengenai dari rasanya asam. Oh ya, kalau yang seperti pelajaran yang lalu itu, Bu, kelas 1 kalau larutan asam pH-nya di bawah 7. Sedangkan larutan basa pH-nya di atas 7. Oke. Berarti selama liburan Rama Sophia tidak meninggalkan pembelajarannya ya. Terima kasih. Ya, baiklah, seperti yang sudah diterangkan Rama Sophia sekilas, asam dan basa itu kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Itu seperti kalau asam, jeruk, apel, tomat. Sedangkan basa itu yang kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari kita seperti sabun mandi, odol, ataupun larutan pencuci lah seperti itu. Baiklah, di sini Ibu akan membuat ataupun memberikan daripada PowerPoint yang akan kita bahas mengenai larutan asam basa ya. Bisa nampak semuanya PowerPoint Ibu? Masih belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Udah? Ini sudah? Belum, Bu. Oh, udah, Bu. Sudah. Di sini Ibu akan menunjukkan contoh-contoh asam tadi yang seperti dibilang oleh Rama tadi. Di sini ada jeruk, ada cuka, ada tomat. Sedangkan basa itu di sini ada sabun dan ada pupuk urea. Dan di sini sifat-sifat asamnya akan Ibu jelaskan, di mana yang pertama, asam itu memiliki rasa masam. Yang kedua, sebagian besar jika dia bereaksi dengan logam akan menghasilkan H2. Dan yang ketiga, bisa mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain sehingga dapat dijadikan sebagai indikator asam ataupun basa. Dan yang selanjutnya, jika dia tadi bereaksi dengan H positif, logam tersebut bereaksi dengan H positif, dia akan bersifat korosif dan akan menghasilkan H2. Dan yang selanjutnya, asam itu dapat menghantarkan arus listrik. Di sini arus listrik sudah kita pelajari di kelas 10 di semester 2. Dan terakhir,
Asam itu jika dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion H positif. Dan kita kembali ke basa. Basa itu di sini tadi contohnya ada sabun dan ada pupuk urea. Apa sifatnya? Sifat-sifatnya itu yang pertama, dia akan bersifat licin. Yang kedua, dia akan mengubah zat warna lain, yang mana warna yang dihasilkannya berbeda dengan asam. Yang ketiga, dapat menetralkan sifat asam. Yang keempat, senyawanya terasa pahit. Dan yang kelima, jika dia dilarutkan ke dalam air, ia akan menghasilkan OH negatif. Dan jika dia terkena ke kulit kita, maka kulit kita akan memerah sehingga bersifat kaustik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, maksudnya basa mengubah warna zat lain apa maksudnya ya Bu? Basa mengubah zat lain jika dia ke indikatornya, nak. Oh iya Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Tidak ada ya? Semalam sudah saya bagi kelompok kan? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah. Jadi ini sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Saya harap sudah bersatu dengan kelompoknya ya, walaupun kita melakukannya secara tatap maya. Setelah itu, setelah kita mempelajari sifat asam itu apa dan sifat basa itu apa, di sini kita akan masuk mengenai teori daripada asam dan basa itu. Teori asam dan basa itu dikemukakan oleh 3 orang ahli. Yang pertama, dia adalah Arrhenius. Arrhenius itu mengatakan bahwa asam itu jika dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion H positif. Dan sisanya itu, sisa asamnya dia adalah menjadi ion negatif. Sedangkan basa itu, jika dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion OH negatif, dan sisa basanya itu akan menjadi ion positif. Dan yang kedua, dia adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Asam basa di sini dikenal dengan donor dan akseptor. Ibu mau tanya, apa itu donor, apa itu akseptor? Siapa yang tahu? Ada yang bisa memberikan? Saya Bu. Iya, Ari coba. Kalau donor itu memberi ya Bu ya. Kalau Ya. akseptor menerima. Ya, betul, Ari betul. Kalau donor itu berarti kita memberi dan akseptor itu menerima. Tetapi di Bronsted-Lowry ini yang diberi dan yang diterimanya itu adalah ion H positifnya. Berarti asam itu memberi ion H positif dan basa itu menerima ion H positif. Dan di dalam Bronsted-Lowry ini ada yang dikenal dengan asam basa konjugasi. Apa itu asam basa konjugasi? Asam basa konjugasi itu adalah, tadi di asam dia adalah mendonor. Berarti nanti hasil daripada mendonor ini, dia berbentuk menjadi basa konjugasi. Sedangkan basa ini, dia menerima H positif dari si asam. Berarti nanti hasil daripada si basa ini, dia adalah asam konjugasi. Itu untuk teori asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, dia adalah teori asam basa Lewis. Di sini asam basa Lewis ini adalah kebalikan daripada asam basa Bronsted-Lowry. Di asam ini dia bersifat akseptor, tapi akseptornya apa? Bukan ion H positif lagi, tetapi dia adalah pasangan elektron. Sedangkan di basa ini dia adalah memberi pasangan elektron. Sehingga di teori asam basa Lewis ini akan terjadi ikatan kovalen koordinasi, yang mana ikatan kovalen koordinasi itu adalah dia hanya dapat menerima pasangan elektron atom, tapi dia tidak dapat memberinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada? Baiklah, di sini tadi Ibu sudah tanya, kalian sudah membagi kelompoknya masing-masing dan sudah duduk di kelompoknya masing-masing.
Di sini ada Ibu berikan tugas untuk dibahas, didiskusikan. Yang pertama, coba kamu lihat di sini ada gambar daripada asam, ilustrasi asamnya, dan ada gambar ilustrasi bahwasanya. Coba kamu jelaskan nanti bagaimana asam dan basa Arrhenius ini terjadi di dalam gambar yang telah Ibu share ini. Dan yang kedua, di sini ada mengenai asam basa bronsteolori. Kamu menjelaskannya nanti, cari bagaimana basa yang terjadi dan bagaimana asam yang terjadi, serta apa itu pengertiannya menurut kamu berdasarkan tugas gambar yang telah Ibu berikan ini. Jadi, Ibu memberikan waktunya kurang lebih 10 menit. Silahkan berdiskusi. Nanti kalau telah selesai diskusinya, kita akan mempresentasikannya per kelompok dan kita akan secara sinkronus lagi. Bagaimana, sudah siap semuanya? Iya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, kita sekarang asinkronus, yaitu ke kelompoknya masing-masing. Silahkan membahas daripada LKPD yang telah Ibu berikan tadi. Baik, Bu. Izin live kamera ya, Bu.
Bu, kelompok kami sudah selesai ya, Bu. Sudah, semuanya sudah. Iya, Bu, sudah, Bu. Kelompok 1 hadir. Iya Bu, hadir Bu. Kelompok 2, Sudah selesai Bu. Hadir Bu, udah siap. kelompok 3 hadir. Sudah juga, Bu, sudah, Bu. Sudah ya. Ada yang mengalami kendala dari LKPD yang dibahasnya? Sejauh ini tidak ada Bu. Tidak ada ya. Baiklah, kita lihat hasilnya dari kelompok 1, kelompok 2. Bagaimana untuk kelompok 1, siapa sebagai juru bicaranya yang mewakili? Saya Bu. Coba Ari, apa yang diperoleh dari hasil kelompoknya? Iya Bu, untuk yang model 1 dari LKPD Bu, jawaban yang sudah berhasil kami diskusikan tadi dengan teman-teman satu kelompok, itu untuk yang pertanyaan pertama, itu jawaban yang kami temukan adalah molekul atau ion bertambah setelah ditambahkan HCl Bu. Kemudian untuk yang nomor 2 itu terdapat ion H3O+ dan Cl-. Kemudian untuk yang ketiga, reaksi yang terjadi adalah H2O dalam fase liquid ditambah HCl dalam fase aqueous menghasilkan H3O+ dalam fase aqueous ditambah Cl- dalam fase aqueous. Kemudian Bu, untuk pertanyaan berikutnya, asam menurut Arrhenius itu adalah zat yang dapat menghasilkan H3O+ di dalam air. Itu untuk yang model 1 Bu. Kemudian untuk yang model 2, dari pertanyaan itu yang kami dapatkan, yang nomor 1 adalah molekul ion bertambah setelah ditambahkan KOH atau kalium hidroksida Bu. Ya. Kemudian yang nomor 2, ion yang terbentuk itu adalah K plus OH- dan H2O Bu. Kemudian yang nomor 3, persamaan reaksi yang terjadi itu adalah H2O dalam fase liquid ditambah KOH dalam fase solid menghasilkan K plus dalam fase aqueous ditambah OH- dalam fase aqueous ditambah H2O dalam fase liquid. Selanjutnya Bu, kalau basa menurut Arrhenius itu adalah zat yang dapat menghasilkan OH- di dalam air. Itu Bu dari kelompok 1 Bu. Ada yang beda dari kelompok yang lain? Tidak ada. Ya, berarti kelompok 1 itu sama, kelompok yang lain sama jawabannya dengan kelompok 1. Ya, memang jawaban dari kelompok 1 itu betul. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, siapa yang ingin mempresentasikan? Kami Bu, dari kelompok 3. Ya, baik Henry. Baik, setelah kami melakukan diskusi bersama dengan teman-teman untuk model 3, yaitu pada model 3 spesies kimia apa yang dapat memberikan proton atau H+. Nah, berdasarkan reaksinya kami dapat H2O yang memberikan proton. Untuk spesies kimia apa yang menerima, nah yang menerima berdasarkan reaksi adalah NH3. Berdasarkan jawaban pertanyaan nomor 1-nya, asam menurut Bronsted-Lowry adalah, jadi seperti tadi yang dari Bronsted-Lowry adalah spesies yang dapat memberikan proton, berarti H2O. Kemudian untuk nomor 4, berdasarkan pertanyaan nomor 2, basa menurut Bronsted-Lowry adalah jadi spesies yang mengalami kekurangan protonnya, yaitu NH3. Baik, demikian saja dari kami Bu. Ada yang atau ada yang beda pendapatnya dari kelompok lain? Enggak Bu, sama Bu. Sepertinya tidak ada ya.
Untuk daripada asam basa bronstetlori seperti yang diterangkan oleh Hendrik berdasarkan LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, asam itu adalah yang mendonorkan ion H positif dan basa itu dia adalah yang menerima ion H positif. Dari yang saya terangkan tadi dan dari yang LKPD yang sudah kalian diskusikan, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum nanti saya unjuk satu orang siapa yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu ingin meminta daripada Rama untuk menyimpulkan apa yang telah diperoleh dari pembelajaran larutan asam basa ini. Ya Bu, kesimpulan dari hasil diskusi kelompok-kelompok tadi Bu, yang bisa saya dapatkan adalah bahwa asam menurut Arrhenius itu dia mengandung ion H positif, bahwa basa itu dia mengandung ion OH negatif. Kedua Bu, kalau menurut Bronsted-Lowry, asam itu Bu donor proton, basa itu adalah akseptor proton. Kemudian Bu, yang ketiga dari hasil diskusi tadi, bahwa menurut Lewis, asam itu adalah akseptor pasangan elektron. Basanya Bu, menurut kami itu adalah donor pasangan elektron. Itu Bu yang bisa saya simpulkan Bu. Ya, yang disimpulkan daripada Rama tadi betul. Kalau asam itu ada 3 konsepnya. Ada si Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, ada Lewis. Dan kalau asam menurut Arrhenius itu, kalau kita larutkan ke dalam air menghasilkan ion H positif, basa OH negatif, dan berdasarkan Bronsted-Lowry, asam itu mendonorkan proton H positif, basa itu akseptor proton H positif, dan di dalam Bronsted-Lowry ada yang dikenal asam basa konjugasi, yang mana asam konjugasi itu adalah hasil daripada si basa, sedangkan basa konjugasi itu adalah hasil dari pada si asam. Sedangkan asam basa Lewis, asam itu adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa itu donor pasangan elektron. Dan di asam basa Lewis ini terjadi ikatan koordinasi, hanya menerima pasangan elektron dari atom yang lain. Baiklah, untuk hari ini kita sampai di situ. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana menentukan larutan itu apakah bersifat asam atau bersifat basa melalui indikator. Yang mana indikator itu ada 2, ada indikator alami dan ada indikator buatan. Jadi tadi sudah saya kasih alat dan bahannya yang akan kalian bawa minggu depan. Minggu depan kita akan melakukan praktikum, jadi Ibu harap bawa alat dan bahannya karena itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua mengerti? Mengerti Bu. Baik Bu, semua mengerti ya. Nanti Bu. Baiklah, pelajaran kita untuk pagi hari ini sampai di sini. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa Bu. Sampai jumpa kembali Bu. Sampai jumpa Bu. Sampai jumpa kembali.